Di lantai 78 Menara E-Prime, di jantung distrik bisnis yang berkilauan, Elena Adiatma duduk di singgasananya. Ruang kerjanya adalah gambaran kekuasaan yang sunyi. Dinding kaca menampilkan panorama Jakarta yang tak pernah tidur, meja kerja marmer hitam yang selalu rapi, dan plakat perunggu bertuliskan, pendiri CEO, E-Prime Tech. Perusahaan teknologi yang didirikannya dari dana pinjaman kecil kini bernilai miliaran. Elena, dengan setelan jas abu-abu arang dan tatanan rambut yang sempurna, adalah perwujudan kesuksesan yang diukir dengan ketegasan dan keringat. Pukul 11 malam. Elena menekan tombol intercom. Tolong batalkan penerbangan ke Singapura besok pagi. Dan geser pertemuan dengan Dewan ke Rabu sore. Baik, Nyonya Elena. Ada lagi. Suara asistennya terdengar tajam dan efisien, seolah sang asisten tidak pernah tidur. Tidak, saya akan pulang sekarang. Elena mengambil tas tangannya, sebuah karya seni kulit yang tak mencolok, dan berjalan menuju lift pribadi. Setiap langkahnya memancarkan otoritas, tetapi di balik mata yang lelah itu, ada kekosongan yang membingungkan. Kekuasaan dan kekayaan adalah tujuan yang dicapainya, namun ia gagal dalam satu proyek paling penting. Pernikahannya. Mobil Maybach hitam yang mengkilap membawanya melewati gerbang hunian pribadi yang dijaga ketat. Rumahnya, sebuah mahakarya arsitektur minimalis modern di kawasan paling eksklusif, terasa lebih seperti museum daripada rumah. Dingin, indah, dan hening. Di ruang biliar di lantai bawah tanah, lampu kristal gantung menyala terang, memancarkan cahaya pada sosok Reno, suaminya. Reno, 37 tahun, terlihat seperti model sampul majalah dengan polo shirt mahal dan celana chino yang pas di badan. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas dan senyum yang selalu siap memukau. Saat Elena masuk, Reno sedang tertawa terbahak-bahak ke telepon, memegang stik biliar berlapis perak yang merupakan hadiah ulang tahun dari Elena tahun lalu. Nah, sudah jam segini, aku harus tutup dulu. Istriku sudah pulang. Ya, tentu saja, aku akan menghubungimu besok, kata Reno. Sengaja mengeraskan suaranya untuk memastikan Elena mendengar betapa sibuk ia malam ini. Ia meletakkan telepon dan menghampiri Elena dengan senyum karismatik andalannya. Sayangku, CEO sudah pulang. Bagaimana harimu? Pasti sangat melelahkan mengurus uangku, kan? Ia mengecup kening Elena dengan cepat, kehangatan itu hanya terasa di permukaan. Aku membatalkan Singapura. Ada masalah internal di E-Prime yang perlu diselesaikan. Jawab Elena datar, melepaskan ciumannya. Dan itu uang perusahaan, Reno. Bukan hanya milikmu. Reno memasang tampang pura-pura tersinggung, yang segera diubahnya menjadi ekspresi riang. Oke, Nyonya pengendali keuangan. Kau terlalu serius. Aku hanya bercanda. Ia kembali ke meja biliar, tidak menawarkan bantuan untuk membawa tas Elena, atau menanyakan masalah internal apa yang terjadi di kantor. Elena mengamati suaminya. Inilah Reno. Sosok yang memesona, tetapi jiwanya layu dan tak bertumbuh. Ia menghabiskan hari dengan golf, balapan kapal pesiar, dan jaringan sosial. Istilah halus untuk menghadiri pesta-pesta dan memperluas lingkaran pertemanan yang, nyatanya, tidak pernah menghasilkan satupun pemasukan atau bisnis untuk keluarga. Reno adalah beban mati yang elegan, hidup sepenuhnya dari hasil kerja keras Elena. Aku akan tidur, kata Elena, suaranya mengandung nada kelelahan yang dalam. Reno hanya mengangkat tangan tanpa menoleh. Selamat tidur, sayang. Aku mungkin akan bermain biliar sebentar lagi. Ada beberapa teman yang menghubungiku. Elena tahu, beberapa teman, itu berarti ia akan bermain sendirian. Atau mungkin dengan asisten rumah tangga yang diam-diam ia suruh menemani, sekadar mengisi suasana. Reno benci sendirian. Ia perlu perhatian konstan. Ia perlu merasa penting, meskipun ia tidak melakukan apapun yang penting. Saat Elena membaringkan tubuhnya di ranjang mewah yang terlalu besar, ia menatap langit-langit. 7 tahun pernikahan. Elena mulai bertanya-tanya, apakah ia membeli seorang suami, bukan menikahinya? Ia adalah mahkota berlian yang indah di mata dunia, tetapi di dalamnya, ia mulai berkarat oleh kesepian. Ia lelah menjadi pilar tunggal dalam hidup ini. Kantor E-Prime Tech adalah sarang ambisi, dan Maya Sanjaya adalah salah satu penghuninya yang paling lapar. Sebagai manajer proyek junior di Departemen Pengembangan Bisnis,
Maya memiliki kecerdasan yang setara dengan Elena, tetapi ia kekurangan modal dan koneksi. Di matanya, Elena adalah idola sekaligus hambatan. Idola karena ia menciptakan kekaisaran ini, hambatan karena ia berdiri terlalu tinggi untuk dilewati. Pagi itu, Maya duduk di mejanya, memandangi layar komputer. Ia baru saja menyelesaikan presentasi penting, tetapi bosnya, Bapak Sutan, hanya memberinya pujian singkat dan bonus kecil. Kerja bagus, Maya. Kamu punya masa depan yang cerah, kata Sutan dengan nada meremehkan, seolah masa depan cerah itu masih 20 tahun lagi. Saat itulah bel pintu lift eksekutif berbunyi, dan keributan kecil terjadi di area resepsionis lantai eksekutif. Reno datang. Ia bukan karyawan, tetapi ia berjalan dengan arogansi seorang pemilik mutlak. Mengenakan jaket kulit yang harganya bisa membayar gaji Maya 3 bulan, dan memegang kunci mobil sportnya. Reno menyapa para resepsionis dengan senyum yang terlalu lebar dan genit. Aku mau bertemu Elena, katanya kepada sekretaris pribadi Elena, yang sudah terbiasa dengan drama suaminya itu. Nyonya Elena sedang dalam rapat video. Apakah ada yang bisa saya sampaikan, Tuan Reno? Reno mendengus. Tidak perlu. Hanya masalah dana operasional yang mendesak. Aku akan menunggu di lounge pribadi. Ia menyelonong melewati meja sekretaris, seolah tidak mendengarkan penolakan halus itu. Maya kebetulan sedang berjalan melewati area itu menuju pantry. Ia melihat seluruh adegan, arogansi Reno, ketidakberdayaan sekretaris, dan aura uang tunai yang begitu kental mengelilingi pria itu. Saat Reno menunggu di lounge, ia menyalakan rokok elektrik mahalnya, menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian para karyawan yang berbisik-bisik. Tiba-tiba, ia merasakan matanya bertemu dengan sepasang mata tajam dan penuh perhitungan milik seorang wanita di dekat mesin kopi. Itu adalah Maya. Reno menyukai tatapan itu. Itu bukan tatapan kagum yang biasa ia dapat dari para penggemar bodoh di klub malam. Ini adalah tatapan menganalisis. Wanita ini melihat dirinya, Reno, bukan sebagai suami CEO, melainkan sebagai titik lemah atau jalan pintas. Reno tersenyum licik, mematikan rokok elektriknya, dan berjalan ke arah Maya. Hai, kita belum pernah bertemu, kan? Padahal aku sering main ke sini. Sapanya, suaranya rendah dan menggoda. Maya tidak gentar. Ia menyambut jabat tangan Reno dengan mantap. Maya Sanjaya, manajer proyek. Saya baru di sini, Tuan Reno. Reno. Panggil saja Reno. Tuan Reno, membuatku terdengar seperti seorang pensiunan, katanya sambil tertawa ringan. Kau terlihat berbeda dari karyawan lain. Lebih cerdas, lebih serius. Maya tahu itu rayuan murahan, tapi ia membiarkannya. Terima kasih, saya rasa. Saya mencoba untuk naik pangkat lebih cepat dari jadwal. Ia sengaja menambahkan sedikit nada frustrasi dalam suaranya. Ah, tangga korporat yang membosankan itu, ya? Reno berbisik, mendekatkan wajahnya sedikit. Beberapa orang butuh tangga. Beberapa orang butuh lift ekspres. Dan Anda adalah lift itu? Tantang Maya, mengangkat satu alis. Reno tertawa kecil. Aku tidak bilang begitu. Tapi aku kenal liftnya. Aku tidur dengan pemilik liftnya. Reno menikmati keterkejutan yang singkat di mata Maya sebelum mata itu kembali menjadi kalkulator. Mereka berbincang selama hampir 15 menit tentang hal-hal dangkal, hobi, tekanan kerja di E-Prime, betapa lelahnya Elena bekerja, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut mereka memiliki makna ganda. Reno menyadari Maya tidak seperti wanita lain yang pernah ia temui. Maya tidak tertarik pada karisma kosongnya. Ia tertarik pada apa yang diwakili Reno, akses tanpa hambatan ke sumber daya Elena. Elena akan marah kalau tahu aku mengganggu karyawan terbaiknya, kata Reno sambil tersenyum saat sekretaris memanggilnya. Mungkin dia tidak perlu tahu, balas Maya dengan senyum dingin. Pertemuan singkat itu berakhir, namun benih telah ditanam. Maya melihat peluang emas. Jika Reno begitu malas dan begitu haus perhatian, ia bisa menjadi pion yang sempurna. Dan Reno, yang hanya mencari sensasi dan validasi baru, menemukan bahwa bermain-main dengan karyawan istrinya jauh lebih mendebarkan daripada golf. Saat Reno akhirnya bertemu Elena dan merengek soal dana untuk kebutuhan sosial mendesak, pikiran Elena sudah setengah tertuju pada masalah kantor. Ia mengangguk, menyetujui transfer dana, dan tanpa sadar,
ia telah membiayai langkah pertama suaminya menuju pengkhianatan yang akan menghancurkan segalanya. Benih yang ditanam di lounge kantor tumbuh subur dalam kerahasiaan. Hubungan Reno dan Maya berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan timbal balik. Reno membutuhkan validasi dan sensasi baru, sementara Maya membutuhkan bukti janji palsu Reno tentang kekayaan dan kekuasaan. Komunikasi mereka terbatas pada aplikasi perpesanan terenkripsi dan pertemuan di kafe-kafe terpencil yang jauh dari pantauan mata karyawan E-Prime Tech. Bagi Reno, Maya adalah obat bius. Maya mengaguminya. Mendengarkan keluhan Reno tentang betapa tidak romantisnya Elena dan betapa tertekannya ia hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istrinya. Semua pujian yang tidak lagi ia dapatkan dari Elena, ia terima berlimpah dari Maya. Kau pantas mendapatkan lebih dari sekadar uang saku, Reno. Kau adalah pria yang seharusnya memegang kendali, bisik Maya suatu malam, sengaja memanipulasi ego rapuh Reno. Tekanan Maya semakin meningkat. Ia mulai menanyakan kapan Reno akan berani mengambil langkah nyata untuk membebaskan diri dari Elena. Semua orang tahu kau hanya menumpang. Buktikan padaku bahwa kau adalah bos yang sesungguhnya. Aku ingin melihat bagaimana rasanya hidup di level yang sama dengan istrimu, desak Maya. Reno, yang jiwanya terbuat dari keinginan impulsif, merasa tertantang. Ia perlu melakukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang mewah dan berani, yang membuat Maya tunduk dan membuat dirinya merasa seperti bos, setidaknya untuk beberapa hari. Di saat yang sama, Elena sedang tenggelam dalam negosiasi besar untuk mengakuisisi perusahaan saingan di Bangkok. Fokusnya terbagi antara rapat maraton dan kekhawatiran yang samar tentang laporan keuangan yang sedikit tidak biasa. Ia melihat beberapa transaksi kecil dan aneh dari kartu kredit bersama, tetapi ia menganggapnya sebagai pembelian hobi baru Reno yang mahal. Suatu sore, saat Elena terbang ke Surabaya untuk urusan mendesak, Reno menemukan kesempatan. Ia menyelinap ke ruang kerja Elena yang tak terkunci. Ia tahu di mana Elena menyimpan kartu kredit perusahaan platinum yang jarang digunakan dan beberapa detail akses lain yang ia dapatkan selama bertahun-tahun pernikahan. Di hadapan komputer, Reno membuka situs agen perjalanan mewah. Ia mencari destinasi yang sangat jauh dari Jakarta, yang identik dengan kemewahan dan kerahasiaan. Maladewa? Terlalu klise. Paris? Terlalu dekat, pikir Reno. Matanya tertuju pada gambar-gambar pantai biru kehijauan dan resor-resor terpencil di Santorini, Yunani. Sempurna, jauh, eksotis, dan berkelas. Ia memesan 2 tiket kelas 1 mendadak, suite paling mewah di villa tepi tebing dengan kolam renang pribadi, dan menyewa mobil sport di sana. Total tagihan? Sebuah angka yang fantastis, yang ia yakini akan tertelan oleh miliaran aset Elena tanpa terdeteksi. Ia menggunakan kartu kredit cadangan Elena yang jarang disentuh dan memasukkannya sebagai biaya perjalanan jaringan eksekutif 3 bulanan. Reno mengirim pesan terenkripsi ke Maya. Siap-siap berkemas, sayang. Kita terbang ke negeri para dewa. Minggu depan. Ucapkan selamat tinggal pada kantor membosankan itu. Maya tersenyum puas. Itu bukan hanya liburan. Itu adalah tiket. Sebuah bukti bahwa Reno serius dan, yang paling penting, mampu membelikannya. Dalam benak Maya, ia telah memenangkan putaran pertama melawan Elena. Minggu berikutnya dipenuhi kegembiraan yang mencurigakan. Reno tiba-tiba menjadi sangat fokus. Ia menghabiskan berjam-jam di ruang kerjanya yang biasanya kosong, berkonsultasi dengan peta cuaca dan aplikasi hotel. Elena memperhatikan pola yang bergeser. Malam-malam yang biasanya dihabiskan Reno di klub atau di meja biliar, kini dihabiskan di rumah, tetapi ia selalu menjauhkan ponselnya dari jangkauan Elena. Ada apa? Reno? Kau terlihat seperti akan memenangkan lotre, tanya Elena suatu malam di meja makan, mencoba memulai percakapan yang tulus. Reno memaksakan tawa yang terlalu keras. Aku sedang merencanakan sesuatu. Sayang, sesuatu yang besar, tapi kejutan. Aku sedang mengorganisir sebuah event amal besar di Bali. Ini akan jadi proyek terbesarku. Sungguh, kau akan bangga. Elena, yang sudah lelah dan selalu mencari alasan untuk percaya pada suaminya, mengangguk. Tolong pastikan dana yang kau gunakan masuk akal. Dan jangan gunakan nama E-Prime sebelum ada legalitas yang jelas. Tentu, Nyonya CEO, jawab Reno, kembali ke nada cemberut yang ia tahu akan menghentikan pertanyaan lebih lanjut. Keesokan harinya,
Reno tampil dengan pernyataan yang dirangkai matang. Sayang, aku harus pergi mendadak. Event amal baliku ternyata harus didahului dengan rapat mendalam dengan para donatur di luar kota. Hanya seminggu. Jaringan. Bisnis. Kau tahu, hal-hal penting. Elena mencium pipinya dan memberinya tatapan penuh harap yang sia-sia. Bagus, Reno. Akhirnya kau menemukan sesuatu yang membuatmu bersemangat. Ia bahkan merasa bersalah karena telah meragukan ambisi suaminya yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, Maya mengirimkan pengajuan cuti mendadak ke Departemen HRD dengan alasan, urusan keluarga mendesak. Bapak Sutan merengut, tetapi mengizinkannya. Sore itu, Reno dan Maya bertemu di bandara, di terminal keberangkatan internasional yang berbeda dari biasanya, sebagai tindakan pencegahan Reno yang paranoia. Mereka bertemu di ruang tunggu kelas 1, saling melempar senyum penuh kemenangan. Santorini, sayang, bisik Reno, mencium tangan Maya saat mereka duduk di kursi mewah. Ini baru permulaan. Mereka berdua merasa tidak terkalahkan. Reno merasa ia akhirnya mengambil kendali atas hidupnya, dan Maya merasa ia telah menembus penghalang yang dibangun oleh Elena. Mereka berdua lupa satu hal fundamental. Elena Adiatma tidak pernah benar-benar mengabaikan. Ia hanya menunggu. Saat jet pribadi mereka lepas landas menuju langit malam, di Jakarta, asisten pribadi Elena mengirimkan laporan keuangan bulanan ke ponselnya. Laporan yang biasanya ia abaikan selama perjalanan. Elena, yang sedang dalam penerbangan domestik dan tidak bisa fokus, membuka email dari Departemen Keuangan E-Prime. Matanya menyipit pada satu baris transaksi yang tercetak tebal. Pengeluaran mendadak untuk biaya perjalanan jaringan eksekutif 3 bulanan, Rp_XXX juta, tanggal, hari ini. Lokasi, maskapai penerbangan internasional. Tidak ada proyek amal di Bali yang pernah dicatat oleh E-Prime. Tidak ada rekanan eksekutif yang pernah memesan tiket dari kartu perusahaan ini. Elena segera menghubungi Kepala Departemen Keuangan. Tarik detail lengkap transaksi hari ini dari kartu platinum cadangan. Siapa yang menandatangani persetujuan? Dan untuk tujuan apa? Laporan itu kembali hanya dalam 2 menit. Itu menunjukkan pemesanan 2 tiket kelas 1 dan pemesanan villa mewah di Ohia, Santorini. Kecurigaan Elena berubah menjadi keyakinan yang dingin dan keras. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang hancur. Ini adalah tentang pelanggaran etika dan penipuan finansial. Elena tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia menutup laptopnya. Ia menghubungi asisten pribadinya. Saya ingin daftar lengkap semua kartu akses dan akun bank yang dapat digunakan atau diakses oleh Tuan Reno. Semua, dari kartu kredit utama hingga yang paling jarang. Hubungi tim hukum. Siapkan semua dokumen untuk proses pemblokiran dan pembekuan total. Sekarang juga. Di ketinggian 30.000 kaki, saat Reno dan Maya sedang bersulang dengan sampanye gratis untuk masa depan yang cerah, Elena sedang menulis putusan yang akan menghancurkan hidup mereka. Santorini adalah kanvas keindahan yang dicat dengan warna biru aegea dan putih kapur. Reno dan Maya tiba di villa tepi tebing mereka di Ohia, tempat matahari terbit menyajikan pertunjukan pribadi setiap malam. Mereka hidup dalam gelembung euforia, dikelilingi oleh kemewahan yang dibeli oleh kerja keras Elena. Ini baru kehidupan, kata Reno, menyesap sampahnya di kolam renang pribadi mereka. Ia memandang ke bawah dari tebing, merasa seolah ia telah mencapai puncak dunia. Kau lihat, sayang, aku bisa memberimu ini. Bukan dia. Maya tersenyum, tetapi senyumnya lebih merupakan konfirmasi kalkulasi daripada kebahagiaan sejati. Tentu, Reno. Tapi ini baru permulaan, kan? Mereka menghabiskan 2 hari pertama dengan hedonisme tanpa batas. Belanja di butik desainer, menyewa yacht kecil, dan makan malam mewah. Pada siang ketiga, saat mereka berada di sebuah toko perhiasan eksklusif, masalah pertama muncul. Reno mencoba membeli sepasang anting berlian mahal untuk Maya sebagai hadiah kemenangan. Ia menggesek kartu kredit utama Elena yang ia pegang. Dan Reno mengerutkan kening. Pasti masalah limit harian. Kartu ini terlalu sering digunakan di Jakarta. Ia bergumam, berbohong. Ia kemudian mengeluarkan kartu platinum cadangan, yang ia gunakan untuk memesan perjalanan. Ia menggeseknya. Transaksi berhasil. Lihat, masalah teknis sepele.
kata Reno, menyeringai. Ia tidak tahu bahwa penolakan pertama adalah sinyal bahwa tim Elena sudah mulai bekerja, dan transaksi yang berhasil itu adalah transaksi terakhir yang diizinkan sistem sebelum firewall raksasa dipasang. Malam itu adalah malam yang seharusnya menjadi puncak romansa mereka. Makan malam di restoran paling mewah di Santorini, dengan pemandangan kaldera yang diterangi lampu. Mereka memesan anggur termahal, hidangan paling langka, dan merayakan masa depan yang mereka rencanakan bersama. Ketika tagihan, yang bernilai total lebih dari 65 juta rupiah, datang, Reno dengan percaya diri memberikan kartu platinum cadangan. Pelayan segera kembali, wajahnya sedikit cemas. Maaf, Tuan. Kartu ini ditolak. Kata pelayan itu dengan bahasa Inggris yang sopan namun tegas. Senyum Reno membeku. Jantungnya mulai berdebar kencang, memancarkan rasa panik yang dingin. Mustahil. Coba lagi. Mungkin jaringannya buruk. Pelayan mencoba lagi. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi punggung Reno. Ia mengeluarkan kartu-kartu lain yang ia bawa. Kartu debit pribadinya, yang ia tahu kosong, tetapi ia berharap ada keajaiban. Kartu kredit perusahaan lain yang ia akses. Satu persatu, kartu-kartu itu ditolak. Total 7 kartu. Maya, yang awalnya hanya melihat ini sebagai gangguan kecil, kini merasa tegang. Wajahnya mulai mengeras. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya di balik sampanye. Reno, ada apa? Kartu-kartu itu. Diam. Ini pasti ulah bank. Mereka selalu bermasalah saat aku di luar negeri. Bisik Reno, suaranya mengandung nada putus asa yang mulai terdengar nyata. Ia berdiri tiba-tiba. Aku harus telepon mereka. Kau tunggu di sini. Reno meninggalkan Maya sendirian di meja mewah, yang kini terasa seperti panggung rasa malu. Reno bergegas keluar dari restoran, mencari tempat sunyi. Tangannya gemetar saat ia menekan nomor layanan pelanggan bank pribadinya. Setelah melalui beberapa lapisan keamanan dan menunggu di nada dering yang menyebalkan, ia akhirnya berhasil berbicara dengan seorang manajer. Saya Reno Adiatma. Semua kartu saya ditolak di Yunani. Apa yang terjadi? Saya sedang dalam perjalanan bisnis penting. Suara Reno terdengar mendesak dan arogan, mencoba menggunakan nama besarnya untuk menakut-nakuti bank. Manajer itu berbicara dengan nada formal yang dingin, seolah sedang membaca dari naskah. Maaf, Tuan Reno. Semua akun yang terafiliasi dengan nama Anda, baik rekening giro maupun kartu kredit, telah menerima perintah pemblokiran total dan pembekuan aset. Pemblokiran? Atas dasar apa? Teriak Reno, suaranya pecah. Atas permintaan pemegang rekening utama, Nyonya Elena Adiatma, yang diajukan melalui tim legal perusahaan E-Prime Tech, dengan alasan, aktivitas transaksi mencurigakan dan dugaan penipuan penggunaan aset perusahaan. Dunia Reno runtuh. Ini bukan kesalahan sistem, atau masalah teknis. Ini adalah serangan. Elena tidak hanya marah, ia berperang. Dan serangan Elena adalah serangan di jalur kehidupan Reno, uang. Tapi saya suaminya. Dia tidak bisa melakukan ini. Reno berbisik, kini suaranya hanya berupa gerutuan ketakutan. Kami hanya mengikuti protokol hukum, Tuan. Semua dana Anda, termasuk uang saku mingguan Anda, telah dikunci. Kami sarankan Anda menghubungi Nyonya Elena secara langsung. Reno memutuskan sambungan. Ia kembali mencoba mengakses aplikasi mobile bankingnya. Akses denied. Ia mencoba dompet digitalnya. Loket. Bahkan dana kecil yang tersimpan di saldo tunainya hilang. Di Santorini, pria yang 5 hari lalu merasa seperti dewa kini mendapati dirinya tanpa uang sepeser pun. Ia kembali ke restoran, di mana Maya menunggunya dengan ekspresi yang berubah dari khawatir menjadi cemberut. Jadi, tuntut Maya. Reno menelan ludah. Elena dia gila. Dia memblokir semua kartu. Semua. Dia tahu. Maya berdiri, kursi di belakangnya berderit. Dia tahu? Dan kau, Reno? Apa yang kau punya tanpanya? Apa yang kau janjikan padaku? Kau ini tidak punya apa-apa. Kau hanya kartu kredit berjalan. Konfrontasi brutal pecah. Maya, ambisiusnya yang haus kekuasaan, menyadari betapa bodohnya ia mempertaruhkan karirnya untuk Reno. Ia berteriak, menuduh Reno sebagai penipu dan parasit. Reno, yang egonya terluka parah,
membalas dengan kata-kata kasar. Perhatian semua pengunjung restoran kini terpusat pada drama memalukan mereka. Akhirnya, Maya menampar Reno dan berbalik. Aku akan mencari cara untuk kembali ke Jakarta sendiri. Jangan pernah dekati aku lagi. Kau hanya pria kosong. Reno ditinggalkan sendirian. Ia harus memohon belas kasihan kepada manajer hotel untuk diizinkan kembali ke villa tanpa membayar. Manajer itu, setelah melihat drama di restoran dan menerima notifikasi kartu yang ditolak, memandang Reno dengan penghinaan. Anda harus membayar. Kami tidak menerima tamu tanpa dana, ujar manajer itu. Reno, sang suami CEO yang arogan, kini terpaksa memohon melalui telepon kepada teman-temannya di Jakarta, berharap ada belas kasihan yang mau mentransfer dana darurat yang sangat kecil. Ia terdampar, sendirian, di pulau indah yang seharusnya menjadi bukti kekuasaannya, kini menjadi penjara yang mahal. Elena telah memenangkan putaran ini dengan satu sentuhan jari. Tepat 48 jam setelah Elena mengeluarkan perintah pemblokiran, Maya Sanjaya mendarat kembali di Jakarta, kelelahan dan penuh amarah. Ia berhasil mendapatkan tiket ekonomi paling murah dengan menukarkan sisa tabungannya. Harapannya, ia bisa segera kembali bekerja, mengurus cuti mendesaknya, dan berharap drama Reno akan mereda. Ia tiba di lantai eksekutif Prime Tech, menyeret koper kecilnya. Namun, ia disambut bukan oleh rekannya, melainkan oleh dua orang dari Departemen Keamanan dan seorang wanita berwajah dingin dari HRD. Nona Sanjaya, kami akan menemani Anda, ujar wanita HRD itu tanpa emosi. Maya langsung dibawa ke ruang rapat, yang terasa seperti ruang interogasi. Di sana, seorang pengacara dari kantor hukum Prime yang berkelas menunggunya. Selamat datang kembali, Nona Sanjaya. Kami menyadari bahwa cuti mendadak Anda tidak terkait dengan urusan keluarga, melainkan perjalanan pribadi dengan Tuan Reno Adiatma, yang saat ini sedang diselidiki atas penyalahgunaan aset perusahaan, kata pengacara itu, meletakkan setumpuk dokumen di meja. Maya segera mencoba membela diri. Itu tidak benar. Saya tidak tahu tentang urusan finansial Tuan Reno. Saya hanya... Tidak perlu berdalih, Nona. Kami memiliki bukti komunikasi terenkripsi Anda, yang secara jelas menunjukkan bahwa Anda meminta keuntungan dan akomodasi mewah yang dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan. Meskipun Anda adalah karyawan, tindakan ini menciptakan konflik kepentingan yang serius dan melanggar kode etik perusahaan Prime Tech, potong pengacara itu. Maya Sanjaya, si manajer proyek yang cerdas dan ambisius, mendapati dirinya dihukum bukan karena perselingkuhan, tetapi karena kesalahan perhitungan finansial. Elena tidak pernah bermain emosi, ia selalu bermain bisnis. Efektif hari ini, layanan Anda dihentikan. Anda akan menerima gaji terakhir dan kompensasi minimal. Anda tidak diizinkan masuk kembali ke gedung ini, dan semua akses digital Anda telah dicabut, tutup HRD. Maya meninggalkan menara Prime Tech, tanpa pekerjaan, tanpa prospek, dan menyadari bahwa ia baru saja merusak seluruh karirnya demi seorang pria yang bahkan tidak mampu membayar makan malamnya. Ia mengumpat, bukan pada Elena, tetapi pada kebodohan dirinya sendiri yang mengira ia bisa mengakali Ratu Prime. Sementara itu, di kantor firma hukum terpisah, Elena Adiatma duduk berhadapan dengan tim pengacaranya. Pastikan tuntutan penyalahgunaan dana ini tidak dicampur-adukan dengan proses perceraian. Perintah Elena, suaranya tenang dan terukur, seolah ia sedang mendiskusikan merger perusahaan. Tuntutan finansial adalah murni untuk melindungi Prime. Perceraian adalah proses personal yang harus diselesaikan secepat mungkin, berdasarkan pasal pengabaian dan perselingkuhan. Elena telah memisahkan kedua masalah itu dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tidak ingin emosi mengacaukan pembersihan finansialnya. Bagi Elena, Reno kini hanyalah sebuah aset busuk yang harus dilikuidasi dari portofolio hidupnya. Ia menandatangani dokumen-dokumen perceraian tanpa keraguan sedikitpun, tanpa kesedihan, hanya rasa lega yang dingin. Setelah memohon-mohon selama 3 hari di Santorini, menjual jam tangan mahalnya kepada seorang turis dengan harga yang sangat rendah, dan meminjam uang dari salah satu temannya yang terpaksa setuju karena kasihan, Reno akhirnya mendapatkan tiket pesawat ekonomi menuju Jakarta. Ia mendarat dalam kondisi yang menyedihkan, kumal, lelah, dan dihinggapi bau keringat. Pria yang biasanya berjalan keluar dari pesawat kelas 1 dengan kulit coklat muda dan penuh percaya diri itu kini menyelinap keluar, menghindari pandangan. Ia mengambil taksi mewah, dengan janji palsu akan membayar di rumah,
dan menuju ke rumahnya, yang kini terasa seperti markas musuh. Ketika taksi itu berhenti di depan gerbang hunian pribadinya yang megah, Reno mendapati bahwa kode gerbangnya telah diganti. Pintu geser hitam itu menolak masukannya. Ia menelepon interkom. Hanya ada suara mesin penjawab baru. Tidak mungkin, gumam Reno, lalu ia menyelinap melalui celah di gerbang samping yang sering ia gunakan saat lupa kuncinya. Ia memasuki rumah dan merasakan keheningan yang mematikan. Perabotan mewah masih di sana, tetapi ada yang hilang, semua barang miliknya. Stik biliar perak miliknya, koleksi wine pribadinya, semua pakaian bermereknya, semuanya lenyap. Hanya menyisakan sebuah kotak kardus lusuh di tengah ruang tamu marmer. Saat ia mendekati kotak itu, sepasang pengawal besar muncul dari koridor, diikuti oleh seorang pria berjas yang memegang map tebal. "Selamat datang kembali, Tuan Adiatma," kata pria berjas itu dengan suara datar. "Kami adalah perwakilan dari kantor hukum Wijaya Aurekan. Kami di sini untuk menyampaikan beberapa hal." Reno berdiri membeku. Ia merasakan kegagalan yang dingin merayap di kulitnya. Pria itu menyerahkan map tebal itu. Di dalamnya ada 2 dokumen. Surat gugatan cerai resmi, mencantumkan tanggal pengajuan 2 hari lalu, dengan bukti perselingkuhan dan pengabaian. Surat perintah perlindungan sementara, temporary restraining order, yang melarang Reno mendekati Elena, atau properti E-Prime Tech, dan yang paling penting, melarangnya mengakses rekening bank manapun yang pernah mereka miliki bersama. Nyonya Elena juga telah meminta agar semua aset yang dibeli dengan dana perusahaan, termasuk mobil dan perhiasan, dikembalikan. Barang-barang pribadi Anda ada di dalam kotak ini. Kami telah membuat daftar inventarisnya. Tambah pria itu, menunjuk ke kotak kardus. Di antara barang-barang yang tersisa di kotak itu adalah beberapa pakaian dalam, sikat gigi bekas, dan kunci mobil sportnya, yang kini tidak bisa ia gunakan karena mobil itu telah ditarik sebagai aset perusahaan. Reno, sang suami CEO yang arogan, kini terpaksa memohon melalui telepon kepada teman-temannya di Jakarta, berharap ada belas kasihan yang mau mentransfer dana darurat yang sangat kecil. Ia terdampar, sendirian, di pulau indah yang seharusnya menjadi bukti kekuasaannya, kini menjadi penjara yang mahal. Elena telah memenangkan putaran ini dengan satu sentuhan jari. Reno terpaksa tinggal di apartemen kecil yang dipinjamkan oleh seorang teman lama, tempat yang jauh dari gemerlap kehidupan mewahnya. Ia mencoba menelepon Elena, tetapi nomornya diblokir. Ia mencoba menghubungi asisten Elena, yang hanya menjawab dengan formalitas dingin bahwa semua komunikasi harus melalui kantor hukum Wijaya Aurekan. Merasa terdesak dan dipermalukan, Reno memutuskan menggunakan satu-satunya senjata yang ia tahu, publikasi. Ia menghubungi beberapa jurnalis gosip dan majalah gaya hidup yang dulu sering ia traktir. Ia berencana memutarbalikan cerita, menggambarkan dirinya sebagai suami yang tertekan, korban dari CEO yang dingin dan haus kekuasaan, yang meninggalkannya karena cemburu dan masalah kendali. Berita itu meledak di media sosial dan berita utama korporat. Gambar-gambar Reno dan Maya di Santorini bocor. Tetapi Reno berhasil membuat narasi bahwa itu adalah perjalanan penelitian untuk amal yang disalahpahami. Namun, Elena tidak tinggal diam. Ia tidak pernah melawan di tingkat gosip murahan. Ia melawan di tingkat otoritas. Keesokan harinya, E-Prime Tech mengadakan konferensi pers mendadak, bukan tentang perceraian, melainkan tentang tata kelola perusahaan, corporate governance. Elena muncul dengan setelan putih gading yang menawan, tampak tak tersentuh oleh drama. Di sampingnya duduk kepala keuangan dan kepala divisi hukum. "Saya berdiri di sini hari ini," ujar Elena dengan suara mantap, ditayangkan langsung oleh semua saluran berita bisnis, bukan untuk membahas kehidupan pribadi saya, tetapi untuk menegaskan komitmen E-Prime Tech terhadap transparansi dan integritas absolut. Tim hukum kemudian mempresentasikan laporan keuangan yang detail dan diverifikasi, secara jelas menunjukkan transfer dana perusahaan untuk biaya perjalanan jaringan eksekutif 3 bulanan, yang berujung pada pembelian tiket pesawat kelas 1 dan pemesanan resor mewah. Mereka menunjukkan bahwa dana itu diotorisasi oleh Reno tanpa persetujuan direksi atau manajer keuangan. Dana ini telah disalahgunakan, dan tindakan hukum penuh sedang ditempuh untuk melindungi aset E-Prime, kata pengacara Elena. Plot twistnya, Elena tidak menyebutkan perselingkuhan. Ia hanya menyebut penipuan korporat. Reaksi publik sangat dahsyat. Dunia bisnis melihat Elena sebagai pahlawan wanita yang tegas, yang bahkan tidak takut membersihkan sampah
di rumahnya sendiri demi integritas perusahaan. Reno, si tampan dan ceria, tiba-tiba dicap sebagai parasit perusahaan dan penipu. Saham E-Prime melonjak 3% di hari itu juga, karena investor melihat sinyal kepemimpinan yang kuat dan tanpa kompromi. Reno berusaha keras untuk membela diri di Twitter, tetapi serangannya tenggelam di bawah gelombang meme dan cemoohan. Dalam beberapa jam, ia tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga reputasinya. Setelah serangan publik yang berhasil menancapkan Reno sebagai penjahat finansial, Elena akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Ia duduk di kantornya, kini sunyi dan terasa lebih besar. Cincin kawinnya sudah dilepas, meninggalkan tanda putih samar di jarinya yang seolah belum terbiasa dengan kebebasan. Ia teringat kata-kata terakhir Reno, "Kau ini tidak punya apa-apa tanpaku." Itu konyol, tetapi menyakitkan, karena selama ini, Elena memang mencoba membeli cinta dan kehangatan dari Reno. Kegagalan pernikahannya adalah pengingat bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Namun, kekalahan itu memberinya kejelasan. Ia tidak lagi terbagi. Fokusnya kembali, setajam laser. Minggu itu juga, Elena memimpin negosiasi akhir dengan perusahaan pesaing di Bangkok. Kali ini, ia sendirian. Tidak ada yang menunggunya di rumah. Tidak ada yang menelepon untuk meminta dana operasional, dan tidak ada lagi yang bisa menjadi titik lemahnya. Ia membawa energi yang berbeda ke meja perundingan. Dingin, tanpa kompromi, dan sepenuhnya hadir. Dalam rapat maraton selama 14 jam, Elena menutup kesepakatan yang sebelumnya mandek selama 6 bulan. Ia tidak hanya mengakuisisi perusahaan itu, ia melakukannya dengan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan E-Prime, menunjukkan kepada dewan direksi bahwa dirinya sendirian jauh lebih efisien daripada ketika ia terganggu oleh drama domestik. Saat malam tiba, berita akuisisi itu diumumkan. Para direktur dan eksekutif E-Prime bersulang untuknya. Mereka semua melihatnya bukan lagi sebagai CEO yang kelelahan, tetapi sebagai ratu yang kembali dari perang. Elena berdiri di balkon kantornya, menatap cahaya kota yang berkilauan. Ia menyentuh jari manisnya yang kosong. Rasanya ringan. Ia telah memenangkan segalanya. Perusahaan, uangnya, dan kini, kebebasannya. Ia menyadari bahwa mahkota berliannya tidak pernah berkarat. Karat itu hanya berasal dari Reno, yang telah merambat. Setelah Reno dibersihkan, mahkotanya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Elena mengangkat dagunya, memandang ke cakrawala. Ia telah menyelesaikan bab Reno. Sekarang, saatnya menulis bab baru untuk E-Prime, dan untuk dirinya sendiri, yang jauh lebih ambisius. Bab di mana kekuatan tidak membutuhkan pembeli, dan kebahagiaan tidak dijual murah. Ia tersenyum, senyum yang bukan lagi kaku seperti CEO, melainkan senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan bahwa kekuatannya adalah kebahagiaannya. 3 bulan berlalu seperti hembusan angin dingin. Di luar, Jakarta terus berdetak, tetapi bagi Elena, jam kerja dan jam hidup telah berdentang dengan ritme baru. Perceraiannya telah selesai tanpa drama di pengadilan. Reno, yang menghadapi tuduhan penipuan, menyerah dalam keheningan yang memalukan demi menghindari publisitas lebih lanjut dan tuntutan yang lebih besar. Elena kini hidup dengan fokus mutlak. Rumahnya yang besar, yang dulunya terasa dingin, kini terasa damai. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang kartu kredit yang hilang, atau kebohongan yang harus diurai. Ia mengisi waktu luang barunya dengan olahraga pagi, membaca laporan industri, dan kadang-kadang, duduk sendirian di taman atapnya, menyesap teh dan menikmati pemandangan kota yang ia taklukkan. E-Prime Tech juga telah berubah. Setelah merger yang sukses, Elena mendorong perusahaan ke dalam fase ekspansi yang agresif. Ia merombak tim kepemimpinan, mengganti semua orang yang loyal kepada Reno, walaupun hanya dalam hal sosial, dengan eksekutif-eksekutif yang efisien dan haus hasil. Pagi itu, Elena berada di ruang konferensi Boardroom yang baru direnovasi, mempresentasikan inisiatif strategis terbarunya, pembangunan pusat data masif di luar Jakarta, yang akan menjadi tulang punggung digital Asia Tenggara. Pusat data ini, jelas Elena, menunjuk layar besar, bukan hanya infrastruktur. Ini adalah klaim teritorial. Kita akan menguasai 70% pasar layanan cloud di kawasan ini dalam 5 tahun. Di antara para hadirin, duduklah seorang pria yang menarik perhatian Elena. Bima Hartono, 40 tahun, adalah salah satu investor ekuitas swasta paling berpengaruh di Asia dan merupakan mitra kunci dalam pendanaan pusat data ini.
Bima memiliki aura yang berbeda dari Reno. Ia bukan flamboyan, tetapi memiliki kehadiran yang berat. Rambutnya sedikit beruban di pelipis. Matanya tajam dan selalu mengikuti alur logikanya di layar, bukan penampilan Elena. Ketika Elena selesai, keheningan menggantung. Bukan keheningan karena kebingungan, melainkan keheningan karena terkesan. Bimalah yang berbicara pertama. Suaranya dalam dan resonan. Elena, presentasimu sempurna. Logikanya kokoh, proyeksinya realistis. Namun, izinkan saya bertanya tentang risiko politik. Kepemimpinan di negara tetangga sedang tidak stabil. Bagaimana E-Prime akan melindungi investasi miliaran ini dari intervensi regulasi yang mendadak? Elena tersenyum kecil. Itu adalah pertanyaan yang cerdas, yang menunjukkan pemikiran strategis yang dalam. Reno akan bertanya warna apa yang paling cocok untuk interior pusat data itu. Risiko politik telah kami hitung, Bima, jawab Elena, kembali ke layar. Kami tidak akan hanya membeli lisensi. Kami akan bermitra dengan pemerintah lokal di tingkat tertinggi, bukan untuk suap, tetapi untuk menjamin kepentingan ekonomi bersama. Kami menawarkan saham minoritas kepada entitas lokal yang dikendalikan negara. Mereka menjadi pelindung alami kita. Risiko berkurang, jaminan bertambah. Bima mengangguk perlahan, senyum tipis akhirnya merekah di wajahnya. Itu bukan senyum genit, melainkan senyum hormat yang tulus. Luar biasa, Elena. Jaminan politik dengan kapitalisme strategis. Anda tidak hanya menguasai teknologi, Anda menguasai geopolitik. Pertemuan berakhir, dan semua orang bergegas untuk menjabat tangan Elena, memberikan pujian. Saat Elena membereskan catatannya, Bima mendekat. Selamat, CEO Adiatma. Saya senang bermitra dengan E-Prime di era kepemimpinan tunggal Anda, kata Bima, suaranya mengandung pengakuan yang disukai Elena. Terima kasih, Bima. Kerja sama ini penting bagi kita, balas Elena. Saya rasa begitu, Bima menimpali. Dulu, saat Reno masih di sekitar, ada desas-desus di komunitas investasi bahwa fokus Anda terbagi. Sekarang, dengan penghapusan variable cost yang tidak penting itu. Bima berhenti, menyadari ia telah melangkah terlalu jauh. Elena tertawa ringan, tanpa tersinggung. Anda tidak perlu memfilter kata-kata Anda, Bima. Saya adalah CEO yang menghargai kejujuran, bukan keramahan palsu. Ya, saya memimpin lebih baik tanpa beban. Bagus, kata Bima, matanya bersinar. Jika Anda benar-benar menghargai kejujuran, saya punya saran untuk E-Prime yang tidak bisa saya diskusikan di depan Dewan. Ini tentang strategi M&A di Amerika Latin. Apakah Anda punya waktu untuk makan malam? Elena menatap Bima. Pria ini menantangnya, menghargai kecerdasannya, dan berbicara tentang bisnis, bukan gosip. Ia merasakan lonjakan adrenalin yang tidak ia rasakan sejak ia menandatangani gugatan cerai. Malam ini, Bima, jawab Elena, menerima kartu namanya yang sederhana namun elegan. Jam 8. Di mana? Saya kirimkan alamatnya. Sampai nanti, Elena. Saat Bima pergi, Elena berdiri di samping meja, menatap pantulan dirinya di jendela. Selama 7 tahun, ia mencoba menjadi istri yang sempurna. Dalam 3 bulan, ia menjadi ratu yang ia takdirkan. Mungkin, pikir Elena, kebahagiaan sejati tidak berasal dari cinta yang membeli kenyamanan, tetapi dari kekuatan yang menghadapi tantangan baru. Ia tersenyum lagi, kini senyumnya bukan hanya lega, tetapi juga gembira menanti pertarungan berikutnya. Restoran yang dipilih Bima Hartono adalah sebuah permata tersembunyi, sebuah private dining room di lantai atas sebuah galeri seni kontemporer. Ruangan itu didominasi oleh warna gelap, pencahayaan yang terarah, dan satu karya seni abstrak yang melambangkan kekacauan yang terkendali. Tempat itu sunyi dan elit, tidak ada pesta yang mencolok seperti yang disukai Reno. Elena tiba tepat pukul 8. Ia mengenakan gaun koktail hitam dengan potongan tajam, pakaian yang memproyeksikan kekuatan tanpa menjerit-jerit meminta perhatian. Bima sudah menunggunya, berdiri di samping meja, rapi dengan setelan biru laut. Selamat malam, Elena, sapa Bima, mengulurkan tangannya bukan untuk mencium punggung tangan, melainkan untuk jabat tangan yang mantap dan setara. Terima kasih telah menyisihkan waktu.
Saya harap tempat ini cukup tenang untuk rencana ambisius kita. Saya menghargai kesunyian, Bima. Bisnis dengan taruhan tinggi membutuhkan fokus. Jawab Elena, duduk. Di atas meja, bukan menu makanan yang tebal, melainkan hanya sebuah iPad dengan beberapa pilihan hidangan tunggal dan daftar anggur yang ringkas. Saya telah memesankan Anda anggur putih yang sangat kering, Sauvignon Blanc dari Chili. Saya ingat Anda menyukai yang tajam dan langsung, seperti gaya bisnis Anda, kata Bima, memberi isyarat kepada pelayan. Elena terkejut. Anda benar. Informasi yang detail, Bima. Sudah berapa lama Anda mempelajari kebiasaan saya? Bima tersenyum lagi. Senyum yang menghangatkan mata tanpa mengganggu garis rahangnya yang tegas. Saya mempelajari semua mitra. Dan Anda, Elena, adalah yang paling menarik. Mereka memesan makanan. Begitu pelayan pergi, Bima langsung masuk ke inti pembicaraan. Tidak ada basa-basi tentang cuaca atau gosip. Amerika Latin. Pasar cloud dan data center mereka adalah jurang tak berdasar. Telekomunikasi lemah, regulasi kacau, tetapi populasi dan kebutuhan digital mereka meledak. Mulai Bima, meletakkan jari telunjuknya di atas meja. Elena mengangguk. Pasar yang tidak efisien berarti harga premium. Tapi risikonya terlalu besar untuk Prime menanggungnya sendiri. Kami baru saja selesai dengan integrasi di Asia Tenggara. Tepat, sahut Bima, mengambil secangkir air mineral. Anda butuh perisai, dan Anda butuh darah baru. Saya memiliki jaringan, Anda memiliki teknologi. Prime membeli perusahaan di Brasil, Comet Data, yang kini terhuyung-huyung karena masalah likuiditas. Kita bisa membelinya dengan harga diskon 60%. Elena memotongnya. 60%? Ada masalah apa? Biasanya diskon seperti itu menyembunyikan masalah etika besar, atau utang yang tidak bisa dilunasi. Utang yang tidak bisa dilunasi oleh tim manajemen yang buruk. Bukan masalah etika, melainkan masalah kepemimpinan. Dan disinilah saya menawarkan kesepakatan yang tidak bisa saya sampaikan di depan Dewan Direksi Anda. Bima mencondongkan tubuhnya sedikit. Prime mengakuisisi Comet Data, menjadikan Anda pemimpin di Amerika Latin. Tetapi kami, Aethel Capital, perusahaan Bima, tidak hanya memberikan pendanaan dan jaringan politik. Kami akan memegang saham minoritas yang signifikan di proyek Latin Anda, dan sebagai gantinya, saya akan menjabat sebagai non-eksekutif chairman di anak perusahaan baru itu. Elena memiringkan kepalanya. Bima meminta kursi. Dia tidak hanya ingin uangnya bekerja, dia ingin kekuasaan untuk membentuk strategi. Ini adalah negosiasi, bukan hanya proposal. Seorang CEO yang efektif tidak pernah menyerahkan kendali operasi. Bima, tantang Elena, matanya menyipit dengan kegembiraan yang tulus. Dan seorang investor yang cerdas tidak akan membuang miliaran ke dalam pasar yang tidak ia pahami, bahkan jika CEO-nya adalah Anda. Balas Bima, tatapannya tenang. Saya mengerti politik Amerika Latin. Anda mengerti teknologi cloud. Itu adalah kemitraan yang seimbang. Elena, sebuah simbiotik. Saya menjamin percepatan pertumbuhan 150% dalam 2 tahun. Elena terdiam sesaat, menikmati pertarungan intelektual yang telah lama ia rindukan. Ini adalah kegembiraan murni dari negosiasi dengan seorang yang setara. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi wanita lemah atau terkesan seperti yang ia lakukan di hadapan Reno. Dia bisa menjadi dirinya yang paling kuat. Makanan mereka tiba. Wagyu berkualitas tinggi yang dipanggang dengan sempurna. Mereka mengambil garpu, dan percakapan berlanjut bahkan saat mereka makan. Setelah beberapa menit membahas klausul likuiditas dan nilai tukar mata uang, Bima tiba-tiba menghela napas. Izinkan saya melangkah keluar dari ranah bisnis sebentar. Elena, katanya, meletakkan garpu. Saya sudah membaca laporan Anda selama 2 tahun. Saya menyaksikan bagaimana Anda membangun Prime. Bagaimana Anda melewati krisis 2024, dan bagaimana Anda menangani pembersihan baru-baru ini. Ia menatap Elena, tidak menilai, tetapi mengamati. Tidak banyak wanita, atau pria, di dunia ini yang memiliki ketegasan untuk memisahkan masalah pribadi dari keputusan bisnis, dan mengeksekusinya dengan presisi bedah seperti yang Anda lakukan. Saya sangat menghormati itu. Elena merasakan semburan kehangatan yang asing. Ini adalah pengakuan.
Bukan pujian dangkal tentang penampilannya atau seberapa baik ia. Ini adalah pengakuan atas keahliannya, atas kekuatannya. Terima kasih, Bima. Saya belajar bahwa kelemahan sekecil apapun di puncak piramida bisa menghancurkan fondasi. Dan, kelemahan Anda, Reno, telah hilang, ujar Bima. Anda sekarang bebas untuk fokus pada apa yang paling penting. Saya tidak melihat adanya keraguan di mata Anda. Itu membuat Anda menjadi lawan yang menakutkan, dan mitra yang tak ternilai. Bima kemudian mengangkat gelas anggurnya. Untuk tantangan baru. Saya tidak ingin Anda menjadi kekasih saya, Elena. Saya ingin Anda menjadi sekutu saya. Mari kita taklukkan pasar dimanapun kita bisa menemukan keuntungan, dan mari kita tinggalkan yang lain dalam kekacauan. Elena tertawa kecil, mengangkat gelasnya. Kehidupan barunya telah dimulai. Pria di depannya tidak menginginkan hati atau uang sakunya. Ia menginginkan sinergi kekuasaan. Ini adalah janji yang jauh lebih menarik daripada janji pernikahan. Kesepakatan, Bima, kata Elena, meneguk anggurnya. Anda mendapatkan kursi Anda, dan Ephraim mendapatkan Amerika Latin. Kirimkan draft perjanjian hari Senin. Dan pastikan klausul likuiditas sejelas Saufik non-blend ini. Bima tersenyum lebar. Pertarungan baru telah dimulai. Dan Elena merasakannya sebagai kemenangan. Ia telah menemukan kesetaraan, bukan dalam romantisme, tetapi dalam arena kekuasaan. 6 bulan berikutnya adalah badai kerja yang intens dan murni. Proyek akuisisi Comet Data di Brasil bukan hanya transaksi finansial. Itu adalah perang logistik, hukum, dan politik. Elena dan Bima menghabiskan lebih banyak waktu di jet pribadi antara Jakarta, New York, dan Sao Paulo daripada di rumah mereka sendiri. Kantor Bima di New York adalah sebuah tempat yang rapi dan fungsional, mencerminkan efisiensinya. Di sana, Elena dan Bima akan menghabiskan waktu berjam-jam, membongkar struktur utang Comet Data atau menyusun strategi lobi di Brasilia. Hubungan kerja mereka adalah tarian yang menegangkan antara dua pemikir yang setara. Elena bersifat agresif dan fokus pada kecepatan implementasi teknologi. Bima bersifat konservatif dan ahli dalam menavigasi birokrasi dan pasar modal. Suatu malam di Sao Paulo, mereka menghadapi krisis. Regulator Brazil secara mendadak mengajukan keberatan antitrust terhadap akuisisi tersebut, didorong oleh lobi kuat dari pesaing lokal. Mereka mencoba membuat kita terhenti. Ini murni politik, kata Bima, melempar laporan ke meja di kamar hotel mereka, suaranya dipenuhi amarah yang jarang terlihat. Waktu adalah biaya tertinggi kita saat ini, balas Elena, yang sudah menelepon tim hukumnya di London. Jika kita menyerah pada permintaan mereka, harga akuisisi akan melambung tinggi, membatalkan diskon 60% yang kita dapatkan. Strategi saya adalah kita menuntut balik. Kita seret mereka ke pengadilan internasional, dan kita buat kasus ini menjadi perhatian global. Regulator lokal tidak suka perhatian global, usul Bima. Terlalu lambat, potong Elena. Saya punya cara yang lebih cepat. Kita tidak melawan regulator. Kita beri mereka alasan untuk mengubah pikiran. Elena menjelaskan rencananya, Ephraim akan segera mengumumkan investasi dana CSR senilai jutaan dolar untuk mengembangkan infrastruktur internet di daerah termiskin di Brazil, yang secara strategis terletak di wilayah para regulator yang menentang. Anda tidak menyuap. Anda berinvestasi dalam popularitas regulator. Anda menjadikan mereka pahlawan di mata konstituen mereka, ujar Bima, terkesima. Ini adalah kapitalisme yang benar-benar cerdas. Elena, Anda tidak bermain catur. Anda bermain dengan papan catur itu sendiri. Rencana Elena berhasil. Dalam 48 jam, keberatan regulator mereda. Akuisisi berjalan lancar. Selama proses kerja yang intens itu, kedekatan personal mulai tumbuh. Kedekatan mereka terjalin bukan melalui rayuan, melainkan melalui ketergantungan intelektual. Elena merasakan koneksi dengan Bima yang tak pernah ia rasakan dengan Reno. Rasa aman karena mengetahui ada seseorang di sampingnya yang dapat memikul beban yang sama besarnya. Suatu malam, setelah penandatanganan sukses yang dirayakan hanya dengan sebotol air mineral dan pizza di kantor Sao Paulo yang kosong, Elena menatap Bima. Kita berhasil, Bima. Ephraim sekarang menjadi pemain global, kata Elena, matanya berkilauan lelah tapi puas. Kita, koreksi Bima lembut. Kita berhasil.
Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya merasa benar-benar berpasangan dalam bisnis. Anda adalah energi yang saya butuhkan. Bima kemudian melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Ia menyentuh lengan Elena, ibu jarinya membelai sebentar di atas bahan setelan jasnya. Sentuhan itu bukan sentuhan romantis Reno yang murahan. Itu adalah sentuhan hormat yang mengandung pengakuan yang tulus. Anda tidak perlu menjadi seorang ratu yang sendirian lagi, Elena, bisik Bima. Anda hanya perlu seorang raja yang mengakui tahta Anda. Elena memandangnya. Dia tahu dia ingin lebih dari sekutu bisnis. Tapi Elena, sang ratu yang baru merdeka, ragu. Kebebasan terasa terlalu manis untuk dipertaruhkan demi janji baru. Meskipun janji itu datang dari pria yang setara. Kita akan bicara tentang tahta. Setelah kita berhasil meluncurkan comet data di pasar, Bima. Fokus, balas Elena, menarik diri dengan senyum yang ramah, tetapi tegas. Bima mengangguk. Dia mengerti. Kecepatan Elena, kebijaksanaan Elena, dan batas yang ia tetapkan. Dia tahu, untuk menaklukkan ratu ini, dia harus membuktikan bahwa aliansi itu lebih kuat daripada kemerdekaan. Setahun kemudian, Jakarta merayakan peluncuran E-Prime Global Cloud, platform gabungan yang menggabungkan seluruh pusat data Asia Tenggara, Brazil, dan jaringan baru di Afrika. Nilai saham E-Prime telah berlipat ganda, dan Elena Adiatma kini diakui secara universal sebagai salah satu CEO paling kuat di dunia. Malam itu adalah perayaan ulang tahun E-Prime yang ke-10, sekaligus pesta kemenangan. Ruangan itu penuh sesak dengan para elit global, politisi, dan media. Elena berdiri di atas panggung, mengenakan gaun perak yang bersinar, membiarkan cahaya memantul dari setiap sudut. Seolah-olah ia memancarkan kekayaan dan kekuasaan itu sendiri. 10 tahun lalu, ujar Elena ke mikrofon. Suaranya tenang dan kuat. E-Prime hanyalah sebuah ide. Kami membangunnya dengan ambisi, dengan presisi, dan yang terpenting, dengan integritas. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu ruangan, melewati para investor yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Jauh melampaui pujian yang pernah ia terima sebagai istri yang baik atau wanita cantik. Dalam perjalanan itu, kami harus membuat pilihan. Kami harus memangkas apa yang tidak penting. Kami harus menghilangkan biaya yang tidak perlu. Kami harus menghilangkan parasit yang menguras energi dan sumber daya kami, kata Elena, tanpa menyebut nama, tetapi semua orang di ruangan itu, dan di dunia bisnis yang menyaksikan, tahu persis siapa yang ia maksud. Kekuatan, lanjut Elena, suaranya meninggi, bukan tentang apa yang Anda kumpulkan, tetapi tentang apa yang berani Anda lepaskan. Saya melepaskan kepalsuan, saya melepaskan beban, dan saya melepaskan kelemahan. Di baris depan, Bima Hartono berdiri, menatap Elena. Matanya tidak lagi tajam dan mengukur, melainkan dipenuhi dengan kekaguman murni. Di akhir pidatonya, Elena menoleh ke Bima. Keberhasilan ekspansi global kami adalah bukti sinergi. Bima Hartono adalah sekutu yang setara, yang tidak pernah berusaha mengambil mahkota ini, tetapi membantunya bersinar lebih terang. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah pidato, Elena dan Bima berdiri bersama di samping jendela, mengamati kembang api yang meletus di langit malam. Pidato yang luar biasa, Elena, kata Bima, suaranya rendah. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bima. Tadi malam, saya menerima tawaran untuk mendanai startup baru yang menjanjikan di London. Itu akan membawa saya kembali ke sana untuk sementara waktu. Bima memberitahu. Elena menoleh, kaget. Itu adalah tes, atau mungkin sebuah keputusan. Anda akan meninggalkan proyek global kita? Tidak. Saya akan mengelolanya dari London. Dan pertanyaan saya malam ini bukan tentang bisnis, Elena? Bima membalas, meraih tangannya dengan sentuhan lembut. Setelah setahun bekerja berdampingan, saya tahu Anda tidak butuh Reno. Anda bahkan tidak butuh raja. Tapi Anda mungkin butuh aliansi sejati. Bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kehangatan setelah pertarungan yang panjang. Saya ingin menjadi pasangan Anda, tanpa syarat apapun untuk tahta E-Prime. Elena memandang cincin yang sekarang ia kenakan. Sebuah cincin berlian sederhana, kecil, yang ia beli sendiri sebagai pengingat akan kemerdekaannya. Ia tersenyum, bukan senyum CEO, melainkan senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan kebahagiaannya.
Saya tidak berjanji akan menjadi istri yang baik, Bima. Saya berjanji akan menjadi mitra yang setara, menantang Anda, dan membangun bersama Anda, kata Elena, suaranya tegas. Bima tersenyum lebar. Itu janji yang jauh lebih menarik, Ratu. Elena menatap keluar jendela. Di sana, di cakrawala kota yang ia dominasi, ia melihat refleksi dirinya. Ia tidak lagi melihat bayangan Reno, tidak ada lagi karat atau keraguan. Mahkota berlian itu kini bersinar, bukan karena ukurannya atau harganya, tetapi karena ia memakainya sendiri, di atas kepalanya yang tegak. Ia telah kalah dalam pernikahan, tetapi ia memenangkan dirinya sendiri, kerajaannya, dan masa depannya. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, di mana cinta dan kekuatan bersekutu, dan kemerdekaan adalah mahkota yang paling berharga.